Baik, untuk olah instrumen yaitu daftar pertanyaan yang akan disajikan kepada responden. Anda pilih olah instrumen. Begini, kemudian di sini sudah ada 4 contoh. Anda bisa lihat di sini dengan menggunakan skala diklat gitu ya. Kemudian kalau Anda tambah instrumennya, klik tambah saja. Misalnya Anda ingin layanan perpustakaan, Anda cukup kodenya perpus, judulnya adalah layanan perpustakaan. Kemudian di sini Anda bisa pilih skala Likert-nya. Ini saya pilih L4 yang dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian pilih komponennya, saya pilih yang Rather. Kemudian di sini ada daftar item. Itu maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada responden yang akan diuji, yang memang akan dilakukan uji instrumen. Bagaimana uji instrumen itu maksudnya adalah pertanyaan yang sikapnya persepsional atau pendapat terhadap pertanyaan yang sudah diajukan, gitu ya. Jadi di sini misalnya sangat baik, cukup, dan kurang untuk menggambarkan pendapatnya. Tetapi kalau pertanyaannya itu berupa pilih salah satu, itu pilih yang radio button. Untuk checkbox itu kalau pilihannya lebih dari satu. Kemudian label tag itu adalah label yang bisa menerangkan dari jadi bukan isian tapi label saja. Kemudian pertanyaan teks itu misalnya nomor mahasiswanya berapa, tahun angkatan berapa, itu bisa diklik data di sini. Pertanyaan drop down itu maksudnya adalah pertanyaan pilihan tapi berupa drop down, gitu ya. Kemudian bisa juga menangkap file yang diupload oleh responden, misalnya dibutuhkan untuk tugas dan sebagainya macam. Daftar essay itu adalah pertanyaan seperti teks tapi jawabannya lebih panjang. Kemudian variabel data dan script JS nanti untuk kebutuhan tidak lebih lanjut. Contohnya kita masuk ke item, kemudian pilih komponennya. Karena kita pilih komponen itu tadi Rather, maka kita pilih komponennya apa saja, kelompoknya ya. Misalnya saya ada kelompok reliability. Pertanyaannya adalah misalnya bagaimana fasilitas perpus, pendapat Anda terhadap fasilitas perpus. Nah, di sini kalau Anda ingin tidak asal jawab, ada pemberian alasan, harus ada diberikan, cukup centang saja di sini. Pertanyaan unfavorable itu kalau pertanyaannya itu negatif, contoh di sini positif, jadi tidak perlu dicentang. Ekstra pertanyaan adalah kalau ada keterangan lain terhadap pertanyaan ini. Di sini ada pertanyaan singkat, kemudian Anda bisa menggambarkan pertanyaan lain yang lebih luas. Kemudian klik tambah, kemudian pilih lagi responsif, pendapat Anda terhadap kecepatan layanan. Kemudian tambah, kemudian assurance, jadwal perpus, gitu ya. Tambah, kemudian empati, sikap staf perpus kita tambah, kemudian tangible, fasilitas yang ada di perpus,
fasilitas buku yang ada di perpus, misalnya seperti ini, berarti kita sudah ada 5. Anda bisa menambah dan mengulangi, misalnya assurance tidak hanya ditanya tentang jadwal saja, tapi mungkin ketepatan yang lain gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu pertanyaan. Kemudian ini contoh saja, ini close. Kemudian kalau ada butuh nama, ini tinggal pertanyaan teks, diklik saja. Nanti pertanyaannya tinggal nomor mahasiswa. Kemudian ini ada pilihan apakah tipe tanggal atau tidak. Kalau ini misalnya ada tanggal lahir, ya ini centang. Mandatory itu wajib diisi atau tidak, read only atau tidak, artinya hanya bisa dibaca. Script kalau ada script ya. Kemudian tambah saja, kemudian nama mahasiswa, kemudian tambah saja. Terus kita cukup contohnya seperti ini, kemudian simpan. Nah, di sini perpus sudah masuk.